warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atira TV mencerahkan, menggerakkan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah, salat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali lagi dalam kajian Mumtaz mengkaji ilmu bersama Ustaz. Alhamdulillah, pada sore hari ini kami sudah bersama dengan narasumber kami, yaitu Ustaz Andi Guli Ahmad SPDI. Beliau merupakan koordinator Al-Quran SMA Islam Atira Kajau Lalido. Ya, selamat sore Ustaz. Sore. Ya, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam sebuah ungkapan dikatakan, man arada dunia fa'alaihi bil ilm fa'alaihi bil Quran, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil Quran, wa man arada huma fa'alaihi bil Quran. Jika menginginkan dunia, maka hendaklah dengan Al-Quran. Menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan Al-Quran. Dan menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan pedoman Al-Quran. Alhamdulillah, kita sudah bersama narasumber kita yang merupakan juara kedua ya baru-baru ini pada musabaqah virtual nasional, dan insya Allah bulan 8 Ustaz yang akan mewakili Indonesia ke ajang internasional. Luar biasa. Tentunya sahabat Atira ya penasaran, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran sebelum kita memulai kajian kita pada sore hari ini. Kepada Ustaz saya persilakan. Ya, silakan Ustaz, 1-2 ayat. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Di dalam surah yang lain disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an Inna hadzal Qur'ana yaqussu 'ala bani Israil akthara alladhi hum fihi yakhtalifun. Ya, luar biasa, Masya Allah. Sadaqallahul Azim. Itulah tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh narasumber kita. Dalam hal ini Ustaz Andi Guli Ahmad SPDI, koordinator Al-Quran Sekolah Islam Atira. Sahabat Atira, ya, tentunya ya, di balik lantunan ayat suci Al-Quran tadi, ya, narasumber kita juga itu mampu menirukan ya suara-suara bacaan Al-Quran Masjidil Haram. Ya, nanti kita minta kepada narasumber kita ya, ya mudah-mudahan insyaallah ya sahabat Atira ya tetap ya stay di rumah sambil menyaksikan tayang kita pada program Mumtaz mengkaji ilmu bersama Ustaz. Nah, adapun tema kita pada sore hari ini Ustaz ya, itu tentang bersahabat dengan Al-Quran. insyaallah. Ya, ya betul. Materi ini ya sengaja kita yang angkat karena ya dengan dunia yang ada sekarang ya sudah banyak orang yang meninggalkan Al-Quran. Betul sekali. Ya, oleh sebab itu kami mencoba untuk mengangkat sebuah tema, yaitu bersahabat dengan Al-Quran. Nah, kalau kita lihat perumpamaan Ustaz ya, bahwa kulit kambing yang orang jijik ya, bahkan bau
Tapi ketika kulit kambing itu dijadikan sebagai pembungkus Al-Quran, maka orang rela untuk mencium, ya, bahkan menempatkan di tempat yang tinggi. Oleh sebab itu, siapa yang mendekati Al-Quran, maka insya Allah dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini insya Allah akan dijelaskan oleh narasumber kita kira-kira cara bersahabat dengan Al-Quran. Ya, tafadhal. Baik, terima kasih Ustaz Sabar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa Atira TV yang budiman dimanapun berada, menarik sekali apa yang disampaikan tadi oleh Ustaz, bahwa kulit kambing pun ketika dijadikan pembungkus atau bed cover dari Al-Quran itu, maka orang pun rela menciumnya. Di situ ada hikmah yang sangat besar, bahwa sebenarnya apapun yang terjadi di dalamnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan itu akan menjadi mulia. Contohnya kertas yang tertulis di dalamnya firman-firman Allah itu menjadi sebuah mushaf Al-Quran. Akan mulia karena ada perintah Allah di dalamnya, ada keikutsertaan Allah di dalamnya. Tapi ketika tidak ada perintah atau keikutsertaan Allah di dalamnya, maka kertas itu menjadi kertas yang biasa saja. Sama halnya dengan berpuasa. Ketika kita sahur, diperintahkan oleh Rasulullah SAW bahwa sahur itu berkah. Tidak beda halnya dengan makan malam biasa saja. Ya, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi Ustaz, contoh yang ada perintah atau sangkut paut Allah di dalamnya, tongkat Nabi Musa yang hanya kayu biasa saja, tapi karena ada firman Allah di situ, maka menjadi sebuah mukjizat yang luar biasa, yang ketika dengan izin Allah, dengan perintah Allah, tongkat atau kayu biasa tersebut yang sudah menjadi sebuah mukjizat bisa membelah lautan. Ya, luar biasa ya perumpamaan ya sahabat TV ya. Sahabat Atira mudah untuk dicerna bahwa segala sesuatu ketika ada firman Allah di situ, insya Allah akan mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tips pertama untuk mencintai Al-Quran. Ya. Jadi merasalah bahwa ketika kita bergaul dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran, lan yudayyi'aka Allah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Ada satu pesan dari gurunda kita Ustadz Kamaluddin Marsus yang juga resapan dari pesan Kiai Haji Ilan Said almarhum, bahwa orang-orang yang ikhlas bersama Al-Quran maka hidupnya tidak akan disia-siakan oleh Allah. Orang-orang kafir saja, orang-orang yang hidupnya tidak bersama Al-Quran, rezekinya masih dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita yang mengajarkan, belajar, bahkan setiap hari bersama dengan Al-Quran? Ya, luar biasa. Ya, sempat tadi diungkapkan oleh narasumber kita bahwa salah seorang pimpinan pondok Ustaz ya di pesantren Darul 77 ya, beliau juga narasumber kita Ustaz Andi Guli Ahmad SPDI, beliau juga alumni ya dari pondok pesantren tersebut. Alhamdulillah. Begini Ustaz, misalnya ya dalam kehidupan kita melihat ya betapa banyak orang yang disibukkan oleh urusan duniawi, sehingga terkadang keluar ungkapan yang mengatakan bahwa saya tidak ada waktu ya untuk membaca Al-Quran. Tapi ketika membaca Instagram, membaca WA itu hampir tiap hari. Nah, kira-kira nasihatnya seperti apa buat para pemirsa, baik sahabat Atira? Para pemirsa yang budiman, para penonton Atira TV yang kami muliakan, berbahagialah ketika menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai keluarga Allah. Problematikanya Ustaz, hampir di semua kalangan sekarang itu ketika membaca WA, membaca
membaca Instagram atau media-media sosial lainnya, itu hampir tidak ada kejenuhan. Tapi ketika membaca Al-Quran, 1 halaman, 2 halaman, mungkin sudah bosan. Sebagian. Tapi insya Allah para kiai kita, para hafiz Al-Quran, penjaga Al-Quran, tidak demikian insya Allah. Namun sedikit tips bagi teman-teman sekalian yang lebih mencintai Al-Quran, lebih mencintai media sosial daripada Al-Quran, hanya perlu kecintaan terhadap Al-Quran sebenarnya. Kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Taubah juz 10, "Qul in kana aba'ukum," kata Allah, dan seterusnya, apabila bapak-bapakmu, anak-anak kalian, istri-istri kalian, harta perniagaan, rumah-rumah itu lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu, lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, lebih dicintai daripada berjihad di jalan Allah, maka tunggulah ancaman. Artinya kalau kita sudah menanamkan di dalam dada kita bahwa ancaman-ancaman Allah dan buah daripada apa yang dijanjikan Allah itu sudah menjadi nyata di depan mata kita, maka itu adalah salah satu penarik yang luar biasa untuk mencintai Al-Quran. Contohnya, maksud saya Ustaz adalah ketika pahala itu masih belum terlihat di depan mata, maka itulah problematika yang sesungguhnya. Karena kalau kita ingin sebenarnya membandingkan betapa banyaknya, betapa besarnya pahala yang dijanjikan Allah ketika bersama Al-Quran, maka hampir semua orang mencintai Al-Quran, membacanya, menghafalkannya, dan mentadabburinya, bahkan mengamalkan. Salah satu contohnya adalah ketika umpamanya pahala dari membaca Al-Quran atau pahala dari sholat berjamaah di masjid itu ditampilkan dengan menukar, misalnya barang siapa yang sholat di Masjid Raya Baruga misalnya akan diberikan uang 100.000 setiap kali datang, maka hampir atau semua penduduk Baruga ini akan sholat berjamaah. Bahkan di luar Baruga, bahkan di luar. Mungkin saya dari yang datang ke situ pula. Karena kenapa? Pahalanya langsung diperlihatkan. Jadi perlu atau butuh yang namanya keimanan kepada Allah untuk mewujudkan cinta kepada Al-Quran. Ya, luar biasa ya. Itu tadi berarti betul-betul ini bahwa untuk bersahabat dekat dengan Al-Quran adalah memang harus ada cinta kepada Al-Quran. Nah, rasa cinta ini yang merupakan buah dari keimanan yang membuat seseorang bisa mencintai Al-Quran. Dan ini sangat menarik Ustaz ya, bahwa memang pahala itu tidak terlihat. Pernah ada seorang pemateri ya, di seminar nasional pernah mengungkapkan, memberikan ilustrasi yang barangkali pemirsa sahabat Adira ya bisa merenungkan ya, bahwa dalam kehidupan dunia ada sesuatu yang tidak terlihat, semakin tidak terlihat itu ternyata sangat dahsyat. Dia perumpamaan begini Ustaz, bahwa ketika ada bom ya atau bahan peledak menggunakan paku, yang mana ya paku ini terlihat. Ya, ketika meledak maka daya ledaknya itu 5 sampai 10 km. Nah, kalau bahan peledaknya ini diganti dengan atom ya, maka daya ledaknya bukan 5 sampai 10, bisa menghancurkan negara sebagaimana yang terjadi di negara Jepang sebelumnya. Tapi kalau ini diganti dengan partikel, partikel ini lebih kecil daripada atom. Ini tidak terlihat, maka bukan menghancurkan negara, tapi mampu menghancurkan dunia. Ya, mudah-mudahan sahabat Atira bisa mengambil ilustrasi ini bahwa memang mencintai Al-Quran itu sekalipun pahala yang tidak terlihat, semakin tidak terlihat tentunya pahala yang jauh lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali lagi bersama narasumber kita Ustaz Andi Guli Ahmad SPDI, beliau merupakan koordinator Al-Quran Sekolah Islam Atira. Nah, kita melihat Ustaz ya bahwa memang generasi milenial sama sekarang ini ya terkadang tidak memegang Al-Quran
Tapi gawe atau gadget yang dimiliki biasanya ada aplikasinya. Iya, aplikasinya. Kira-kira bagaimana ya, cara bijak ya atau sesuai dengan adab ya Islami ketika misalnya menggunakan gadget tapi ada aplikasi Al-Quran. Ya, sebagai kita ketahui bahwa gadget ini terkadang disimpan di depan, terkadang disimpan di belakang. Ya mau masuk WC apalagi ya di mall ya, tapi sekarang belum ini masih masa pandemi ya. Ya padahal ada aplikasinya di situ. Ya kira-kira adabnya seperti apa khususnya generasi milenial yang memang tidak terlepas dari dunia gadget seperti ini. Silakan. Luar biasa, Masya Allah. Jadi Ustadz, kita di zaman milenial sekarang ini memang tidak bisa terlepas dari yang namanya kemajuan teknologi. Hampir di semua gadget kita itu sudah ada aplikasi Al-Quran, terjemahan Al-Quran, tafsir Al-Quran. Dan tentunya kita sebagai seorang muslim ketika membuka itu, kita layaknya menghargai seperti kita membuka mushaf sendiri. Akan tetapi kalau ingin memasuki WC ataupun yang lain sebagainya dan mengharuskan kita membawa handphone atau gadget yang di dalamnya ada aplikasi Al-Quran, maka hendaknya kita tutup dulu. Ya, bukan berarti dilarang, tapi harusnya ditutup dulu. Beda dengan mushaf yang kita pegang langsung, itu tidak boleh kita bawa ke dalam WC. Jadi Ustadz, pesan yang harus kita sampaikan kepada teman-teman milenial ini bahwa manfaatkanlah apa yang ada di dalam gadget itu yang sebenarnya mempermudah kita, Jadi gadget atau handphone itu semakin mudah. Sebenarnya kalau untuk kebaikan itu jauh lebih baik. Jadi tergantung pemakainya saja. Jadi sama dengan main bola misalnya, itu bisa jadi halal, bisa juga jadi haram. Dia kan berkaitan satunya dengan hukum taklifi. Betul. Jadi tadi dijelaskan bahwa memang aslu fil asyai al-ibah. Jadi memang pada dasarnya itu adalah boleh, tergantung si pemakainya. Ya, apakah dia gunakan untuk yang alaihi dalil ya dan maya betul. Sampai ada dalil yang mengharamkan itu yang luar biasa. Tadi sempat dijelaskan oleh narasumber kita terkait dengan antara mushaf. Ini barangkali perlu ya sahabat Atira ya, memahami bersama kira-kira apa bedanya mushaf dengan Al-Quran. Ya, itu yang barangkali ya. Karena ini nanti akan sangat berkaitan dengan orang yang memegang Al-Quran tanpa wudu. Tapi nanti kita ke situ. Ya, kita dulu persoalan tentang perbedaan antara mushaf dengan gadget. Tapi nanti kita jawab saja, kita tahan dulu. Nanti kita jawab setelah pariwara berikut ini. Lanjut. Tidak penting kan dulu kan? Dia udah satu kali roll. Kita tidak langsung. Oke, kembali lagi sahabat Atira dalam program Mumtaz Mengkaji Ilmu Bersama Ustaz. Ya, tadi sebelum kita break ya, nah perlu barangkali dijelaskan kepada sahabat Atira tentang perbedaan antara mushaf dengan Al-Quran. Karena kalau kita lihat di aplikasi itu banyak aplikasi Al-Quran, ada yang mengkhususkan juga surat tertentu, ada juga istilah mushaf. Ya, kita dengar juga ada istilah mushaf Usmani. Ini barangkali yang perlu kita dengarkan ya dari narasumber kita. Terima kasih Ustaz. Jadi Al-Quran dan mushaf ya. Di sana juga ada rasam. Ya, rasam itu tulisan. Rasam Usmani, mushaf Usmani itu artinya mushaf yang ditulis oleh kaidah Usmani ya, seperti itu. Jadi Al-Quran atau aplikasi Al-Quran yang didapatkan di dalam handphone itu adalah bagian dari aplikasi Al-Quran yang memudahkan pengguna gadget untuk membaca Al-Quran. Akan tetapi kalau mushaf itu tidak termasuk dari aplikasi di dalam handphone. Itu mushaf adalah cetakan Al-Quran langsung. Kalau dari bahasa Arabnya Ustaz, itu mushaf suhuf itu adalah lembaran-lembaran. Jadi kumpulan lembaran yang disatukan menjadi sebuah mushaf Al-Quran.
yang ketika ingin membacanya perlu adab-adab tertentu yang telah disepakati oleh ulama-ulama kita. Di antaranya la yamassu illal mutahharun. Tidaklah disentuh kecuali orang-orang yang suci. Meskipun di sana terjadi perbedaan pendapat bahwa yang dimaksud adalah syaitan atau iblis ketika Al-Quran itu masih di Lauhul Mahfuz, karena ayat selanjutnya disebutkan tanzilun min rabbil alamin. Ya, seperti itu. Ya, ini yang benar Ustaz ya, bahwa sempat tadi diungkapkan ya sebuah ayat Ustaz ya, la yamassu illal mutahharun. Di sini ada berbagai macam penafsiran oleh para ulama. Ini barangkali perlu kita pahami bersama, terutama sahabat Atira, terkait dengan hukum seseorang yang batal wudu atau tidak memiliki wudu memegang Al-Quran atau baca Al-Quran. Nah, ini perlu barangkali dijelaskan kepada Ustaz supaya betul-betul ketika kita ingin menggunakan membaca mushaf, membaca Al-Quran betul-betul sesuai dengan etika yang diajarkan oleh agama. Silakan Ustaz. Menarik sekali Ustaz, ini perlu kita ketahui bersama bahwa meskipun di sana terjadi perbedaan, akan tetapi alangkah indahnya ketika kita mengikuti kehati-hatian, mengikuti ada ulama yang disebut dengan Imam Syafi'i, yaitu sangat berhati-hati di dalam mengambil atau menafsirkan ayat tersebut. Jadi imam tersebut lebih kepada mengharuskan kita untuk berada dalam kesucian atau berwudu sebelum membaca atau memegang mushaf, meskipun ada di antara imam-imam yang lain itu membolehkan. Tapi kita kembalikan kepada diri kita sendiri ketika kita ingin menghadap kepada orang tua atau orang yang lebih disegani, bupati, bahkan presiden misalnya, dengan pakaian yang biasa-biasa saja, mungkin itu diri kita sendiri saja sudah menolak secara tidak pede ya, tidak pede, apalagi berhadapan dengan Al-Quran atau ingin sholat berhadapan dengan Allah langsung. Itu adalah etika yang perlu sekali kita perhatikan sehingga menimbulkan kecintaan kepada Al-Quran. Bagaimana sikap kita ketika ingin bertemu dengan orang yang kita cintai misalnya, ya. Begitu juga dengan tema awal kita tadi bahwa mencintai Al-Quran itu atau mencintai seseorang banyak menyebutnya. Ya. Jadi orang yang sering mengingat sesuatu, menyebut sesuatu, berarti dia cinta kepada hal tersebut. Banyak berzikir, menyebut dengan Allah, itu tanda bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya kita banyak mengingat Allah, banyak membaca Al-Quran, barulah muncul tanda-tanda kecintaan kita kepada Al-Quran itu sendiri. Jadi harus memang lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran dan tetap menjaga adab-adab ketika ingin membaca Al-Quran. Jangankan Al-Quran Ustaz, ulama-ulama kita ingin membaca hadis Rasulullah saja itu berwudu. Ahsan al-malabis, ahsan al-siyab, mereka mengenakan pakaian yang rapi, sopan, yang terbaiklah menurut mereka. Ketika Imam Malik ingin menulis sesuatu, maka dia berwudu, bahkan sholat sunat 2 rakaat, insyaallah. Apalagi membaca Al-Quran, penghormatan saja, adab. Ya, apalagi memang ketika seseorang ya membaca Al-Quran, bahwa ketika ingin berdialog dengan Allah, ya berdialoglah dengan membaca Al-Quran dan melakukan salat luar biasa. Ini ya ada fenomena sebagaimana kejadian, mudah-mudahan seluruh masyarakat yang ada di Luwu, ya Masamba, ya diberikan kekuatan dan kesabaran sehingga menghadapi musibah ini yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita melihat ada beberapa mushaf ya atau Al-Quran yang sudah bercampur dengan lumpur. Kira-kira solusinya. Nah, ini ada beberapa ya pertanyaan yang masuk ya seputar bahwa bagaimana hukumnya ini Ustaz? Apakah Al-Quran ini dibakar atau dibersihkan dan sebagainya? Ini barangkali ya sahabat Atira TV perlu ya mendapatkan pemahaman ya, seperti ada keluarga kita yang tertimpa musibah dan ada mushaf yang tertimbun dan sebagainya. Kira-kira selayaknya ya apa yang harus dilakukan?
Baik sekali. Ini fenomena yang luar biasa. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Masamba diberikan kesabaran. Amin. Baik, apabila menemukan mushaf yang demikian, kalau mushaf itu masih utuh, ya masih utuh dan bisa dibersihkan, hendaknya kita bersihkan. Tapi kalau kita mendapatinya sudah tidak utuh atau misalnya tercecer dan dikhawatirkan akan diinjak berkali-kali oleh orang, baiknya kita bakar saja atau kita simpan dalam suatu tempat atau kita timbun. Akan tetapi itu tadi, kalau Al-Quran itu masih utuh tapi lumpur namun bisa dibersihkan, maka hendaknya dibersihkan kemudian disusun rapi kembali. Oh ya, tidak ada alternatifnya Ustaz ya. Oh, ketika masih bisa dibersihkan, hendaknya dibersihkan. Tapi kalau tidak bisa, tidak apa-apa tadi, ya dibakar atau tidak, betul. Yang penting ini barangkali Ustaz ya tidak dipertontonkan. Ya, siapa tahu dipertontonkan kemudian ada yang liput sehingga memunculkan fitnah terhadap umat Islam itu sendiri. Yang tidak tahu. Iya, betul. Iya. Tapi kalau kita melihat ya para ulama kita terdahulu memang seperti ini ada yang membakar Al-Quran karena memang sudah tidak utuh sehingga melakukan hal seperti ini. Wallahu a'lam, tapi kami di pesantren selama kurang lebih 6 sampai 7 tahun, mulai tahun 2000 sampai 2006 mengabdi 2007 di pesantren Darul Adrar. Itu yang kami dapati dan yang diperintahkan langsung oleh para kiai kami, itu ketika mendapatkan Al-Quran selembaran yang tercecer, itu biasanya dikumpulkan atau dibakar supaya lebih berhati-hati daripada orang yang tidak mengetahui atau tidak sengaja menginjak mushaf-mushaf itu. Tapi kembali bahwa hendaknya itu tidak dipertontonkan supaya menghindari image orang, bahwa orang yang tidak paham bahwa pembakaran Al-Quran itu bukan sebagai penghinaan, akan tetapi sebagai penghormatan supaya tidak diinjak-injak oleh orang-orang yang darahnya lebih saja apabila dikirakan seperti itu. Ya, luar biasa. Tadi ada beberapa tips ya yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Yang pertama tadi ya mencintai Al-Quran, bahwa di mana ada firman Allah ya pasti di situ akan diangkat. Kemudian kedua, banyak menyebut ya, orang yang mencintai seseorang banyak menyebutkan namanya. Ketika kita mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai Al-Quran, maka banyak membaca Al-Quran. Nah, ini pemirsa sahabat Atira, barangkali kita penasaran, kita mau mendengarkan ya lantunan ayat suci Al-Quran ya, tentunya dengan nada yang bervariasi ya. saya juga penasaran ya, yang mudah-mudahan ini bisa menginspirasi generasi milenial. Semoga anak kita generasi milenial ini menjadi generasi cinta Al-Quran. Baik, mungkin ada beberapa, tapi begini Ustaz, suara dengan irama itu berbeda. Oh iya. Suara itu menjadi khas seseorang. Suara itu tidak bisa ditiru karena itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi irama itu bisa kita pelajari. Ya, bisa kita pelajari. Meskipun ada orang yang diberikan kemampuan untuk meniru irama seseorang, tapi suaranya pun hampir mendekati. Ada juga suaranya yang tetap saja suara yang asli dari pribadi orang tersebut, tapi iramanya juga mengikut kepada imam yang akan diikutinya. Mungkin kita ikuti penggalan-penggalannya saja. Oh iya, silakan. Dari surah Al-Fatihah atau surah-surah yang lain. Iya, silakan. Kira-kira Ustaz Sabar maunya apa dulu? Request saya. Iya, bagaimana pemirsa sahabat Atira ya, yang ingin merequest bisa langsung di chat ya, langsung di chat ya. Insyaallah. Ini yang paling yang paling saya suka ya. Ini Imam As-Sudais. Ya, saya tahu kalau Imam As-Sudais ketinggalan mengikuti salat dalam Masjidil Haram merasa rugi. Ya. Kita mendengarkan bersama ya. Ya, lantunan mudah-mudahan
karena sudah beberapa hari ini saya kurang fit. Oh ya, insya Allah siap. Imam Sudais. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Luar biasa ya. Ya, insyaallah menuliskan yang kemarin ya. Terharu tadi mendengarkan, mudah-mudahan Masih Ya. banyak sebenarnya yang lain. Mungkin bisa kita contohkan Ya, sedikit silakan. saja di ayat-ayat yang lain. Misalnya atau awal-awal surah Al-Fatihah dulu deh. oh ya, silakan. Iya. Di sana juga ada imam besar Al-Ghamidi. Oh, ada Sa'dul Ghamidi. Sa'dul Ghamidi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, kurang lebih seperti itu. Luar biasa ya. Ya, Kemudian mudah-mudahan ada Syekh Hani Ar-Rifai yang lebih sedih nadanya ya. silakan Ustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kemudian mungkin yang tidak kalah fenomenalnya adalah Mishari Rashid. Mishari Rashid Al-Hafaz. Iya. Tapi mungkin kita akan coba di ayat-ayat yang lain. Ya, silakan. Baik. Syekh Mishari Rashid Al-Hafaz. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Ya, kurang lebih seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya. Dan insya Allah sekali lagi saya informasi kepada sahabat Atira bahwa narasumber kita Ustadz Andi Ahmad Guli SPDI insya Allah akan mengikuti musabaqah virtual internasional pada bulan Agustus. Ya barangkali ada yang perlu di subscribe ya, karena ini virtual. Insya Allah mudah-mudahan ada ininya channelnya. Ya, channelnya adalah mengikuti atau subscribe ya di fanpage Facebook juga bisa, yaitu Pondok atau PPTQ Al-Imam Asim atau Al-Imam Al-Jazari Takala. Oh, yang diselenggarakan oleh ya. Di situ nanti di video-videonya akan muncul beberapa tayangan pada waktu MTQ nasional kemarin ya, di Indonesia juga ada. Luar biasa, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Pada sore hari ini kami menghadirkan narasumber kita yang memang sudah sering mengikuti musabaqah nasional dan insya Allah akan mengikuti musabaqah internasional. Ya, luar biasa. Nah, selanjutnya kalau kita melihat bahwa namanya bersahabat ya, bersahabat dengan
Al-Quran, ya seorang sahabat itu dikatakan sahabat dikala suka dan duka selalu ada. Ya, terkadang ada orang dikala kita senang dia ada, tapi dikala kita susah dia menghilang. Nah, bagaimana orang yang dekat dengan dengan Al-Quran, nah, sahabat dengan Al-Quran. Nah, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, bagaimana Al-Quran ini bisa memberikan rasa senang kepada orang yang berduka, rasa gembira kepada orang yang berduka, sehingga betul-betul dia bersahabat dalam Al-Quran dikala suka dan duka. Masya Allah. Jadi Ustaz, sebenarnya yang perlu diperbaiki adalah niat. Ketika niatnya baik, maka segala sesuatu, niat dan ikhlas. Ketika niatnya baik, ya ikhlas menghafal, membaca, mentadabburi Al-Quran karena Allah, maka kondisi apapun yang dia alami, dia akan terus bersama dengan Al-Quran, karena dia telah menjadikan Al-Quran itu adalah sahabat di dalam hidupnya. Berbeda dengan teman, ya. Kalau teman itu biasanya kalau kita bergembira dia ikut gembira, tapi ketika kita susah dia meninggalkan kita. Tapi sahabat berbeda. Maka ada satu ungkapan yang sering kita dengarkan bahwa, atau mungkin pemirsa Atira TV ada yang belum mendengarkan, maka ungkapan ini sangat baik untuk kita ikuti, bahwa jangan ketika ada masalah, Ustaz, ya, jangan katakan kepada Allah bahwa saya punya masalah, tapi katakanlah kepada masalah saya punya Allah. Masya Allah. Ini barangkali generasi milenial bisa diulangi ini, Ustaz. Bisa diulangi. Iya, bisa diulangi. Jangan katakan kepada Allah bahwa saya punya masalah, tapi katakan kepada masalah bahwa saya punya Allah. Kalau kita punya Allah, maka semua masalah akan terselesaikan. Iya, luar biasa. Itulah tadi ya hasil talk show kita atau wawancara kita, perbincangan kita dengan narasumber kita, Ustaz Andi Guli Ahmad SPDI, yang merupakan koordinator Al-Quran Sekolah Islam Atira dalam program Mumtaz Mengkaji Ilmu Bersama. Ya, tapi kita tahan dulu. Baik, ya kan? Program Mumtaz Mengkaji Ilmu Bersama Ustaz. Ya, narasumber kita pada sore hari ini yaitu Ustaz Andi Guli Ahmad SPDI, yang merupakan koordinator Al-Quran Sekolah Islam Atira. Begini Ustaz, ya, bahwa sebagai orang tua, ya, kita tentunya mengharapkan
anak kita menjadi generasi Qur'ani. Betul sekali. Bahkan sering kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati salah satunya ketika anak kita menjadi generasi Al-Qur'an. Betul sekali. Bahkan menurut beberapa survei di sekolah berlabel Islam, ya, kebanyakan orang tua yang memasukkan anaknya karena Al-Quran. Ini barangkali yang memang perlu kita ketahui bersama bahwa apa sih keistimewaan ketika seseorang itu dekat dengan Al-Quran, menjadi ahlul Quran. Ini barangkali sebagai bisa memotivasi generasi milenial supaya sekalipun keren tapi tetap bersahabat dengan Al-Quran. Ya, silakan Ustaz. Baik, jadi Ustaz sangat menarik dan ini saya kira ini adalah inti dari poin kita pada sore hari ini, bahwa menjadi ahlul Quran. Apa saja yang Allah berikan bagi ahlul Quran banyak sekali tentunya, bagi para orang tua, bagi para pembaca bahkan penghafal Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, menjadi keluarga Allah. Kata Rasulullah SAW di dalam penggalan sebuah hadis, orang yang membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, menjadi ahlullahi, menjadi keluarga Allah. Ya, jadi siapa sih yang tidak mau menjadi keluarga Allah? Yang kita katakan tadi sebelum iklan, bahwa ketika kita punya Allah, maka segala sesuatu insya Allah akan menjadi mudah. Kemudian Ustaz, yang kedua adalah orang tua yang mempunyai anak hafizul Quran atau senantiasa bersahabat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, maka orang tua itu akan diberikan nanti mahkota di hari kiamat, dipasangkan mahkota di hari kiamat. Yang menjadi pertanyaan adalah, kita sebagai orang tua, di mana posisi kita ketika Allah membagikan mahkota kepada orang tua yang anaknya menghafal Al-Quran? Posisi itu yang sebenarnya harus kita renungi di dunia ini. Apakah kita menjadi orang tua yang juga mendapatkan mahkota dari anak-anak kita, atau kita sebagai anak yang memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita? Ini yang barangkali yang perlu diperhatikan oleh sahabat Atira. Kemudian yang terakhir Ustaz, yang terakhir dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membaca, menghafal Al-Quran, itu ternyata tingkatan tempatnya di surga itu tergantung dari bacaan Al-Quran dia ketika hidup di dunia. Kata Rasulullah SAW, Iqra ketika di dunia, dan di surga nanti dikatakan Iqra warattil wartaki kama kunta tarattil di dunia, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Karena posisi kita di surga itu tergantung dari banyaknya atau ayat yang terakhir kita baca. Dalam artian, siapa yang paling banyak berinteraksi dengan Al-Quran, siapa yang paling banyak membaca, menghafal Al-Quran, maka itulah posisi atau derajatnya di surga akan semakin tinggi. Luar biasa. Iya, luar biasa. Ya, dari 3 poin tadi poin diberikan keistimewaan, kemuliaan bagi ahli Al-Quran, orang yang senantiasa bersahabat dengan Al-Quran. Yang pertama tadi menjadi keluarga Allah. Ya, siapa sih yang tidak mau menjadi keluarga Allah? Ya, di dunia saja, ya. Kalau keluarga presiden saja, kalau menjadi keluarga presiden seakan-akan semua terpenuhi, apalagi ya, dunia beserta isinya, di dalam genggaman kita. Luar biasa, apalagi dengan jadi ketika pemirsa, ya, sahabat Atira ingin menjadi keluarga Allah, maka syarat yang harus terpenuhi adalah jadilah ahlul Quran, cinta kepada Al-Quran. Ya, yang kedua tadi bahwa Al-Quran ini akan diberikan mahkota kepada orang tua. Jadi memang luar biasa, ya. Barangkali dan mahkota itu Ustaz, ya, dijelaskan dalam sebuah hadis, cahayanya lebih terang daripada dhawus syams, lebih terang daripada cahaya matahari. Artinya itu menunjukkan sebuah kemuliaan. Bukan berarti terangnya sinar matahari itu seperti yang bisa memanaskan atau membakar. Bukan seperti itu gambarannya, akan tetapi menunjukkan kemuliaan mahkota yang diberikan
sebagai anugerah kepada orang tua yang anaknya menghafal atau membaca Al-Quran. Itu nomor 2. Luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan ya pemirsa Akhirat TV ya, kita semua menjadi orang tua yang mendapatkan mahkota dari. Jadi tentu ada harus bersinergi ya, antara anak ya, kemudian pengajar Al-Quran, kemudian orang tua. Jadi kita tidak bisa membiarkan orang tua membiarkan anaknya, ya silakan. Dan tepat sekali bagi peserta didik memilih sekolah kita ini, sekolah Atira, karena setiap hari, bahkan bukan hanya siswanya tapi semua guru dan karyawan itu diwajibkan membaca dan menghafal Al-Quran. Apalagi siswanya setiap hari berkecimpung dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran. Dan salah satu alasan orang tua memasukkan anak mereka di Atira adalah karena Al-Quran. Jadi memang Al-Quran ini menjadi trending topik ya dalam semua ya lini kehidupan. Begini ini ada seorang ulama ya, seorang pengarang tafsir yang bernama Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Di Mesir. Di Mesir ya. Begini, pernah ada seorang ya petani, dia bertanya seperti ini, apakah semua permasalahan di dunia ini ada semua dalam Al-Quran? Nah, imam ini mengatakan iya, semua permasalahan itu dijawab oleh Al-Quran. Ini luar biasa. Ada seorang teknik, ya, insinyur, semua ada dalam Al-Quran. Bahkan yang belum terjadi juga dalam Al-Quran. Ya, salah satu ayat yang dibacakan, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini jawaban. Jadi semua permasalahan problematika yang terjadi di dunia ini semua terjawab dalam Al-Quran, karena memang Al-Quran ini salihun li kulli zamanin wa makani. Pemirsa sahabat Atira yang berbahagia. Nah, itu tadi 2 poin yang sudah kita diskusikan bersama. Kemudian yang ketiga kita dijelaskan tadi ya, bahwa yang ketiga adalah posisi atau derajat kita di surga itu tergantung dari bacaan Al-Quran kita di dunia. Luar biasa. Jadi setiap akhir bacaan itu akan ada ya, setiap bacaan kita maka naik levelnya di surga. Sebagaimana kita ketahui bahwa surga itu bertingkat-tingkat, dan surga yang paling tertinggi adalah surga Firdaus yang isinya adalah para nabi, masya Allah, para syuhada yang disebutkan dalam Al-Quran, shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa sih yang tidak ingin memasuki surga bersama para nabi? Dan saya kira klimaks atau inti dari pembicaraan kita ini, Ustaz, terhadap Al-Quran adalah karena kita berbicara tentang surga dan kenikmatannya, maka kenikmatan yang tiada tara di surga yang mungkin peserta atau pemirsa Atira TV ada yang sudah tahu, tapi mungkin juga ada yang belum tahu. Kenikmatannya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhir, berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Ila rabbiha nazir, karena melihat wajah Allah secara langsung, di mana penghuni surga lain tidak dapat melihat. Nah, termasuk ahlul Quran ini yang mendapatkan, betul sekali, mendapatkan keindahan. Masya Allah. Ya, itulah tadi. Mudah-mudahan ya kita menjadi ahlul Quran. Ada sebuah hadis ya, dari Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa ada 2 hal menjadi syafaat. Ini barangkali perlu dijelaskan oleh narasumber kita bahwa diantaranya itu adalah puasa dan Al-Quran. Nah, bagaimana Al-Quran ini menjadi syafaat nanti di akhirat? Ya, apakah bagi ahli Quran menjadi syafaat, atau semua orang mendapatkan syafaat Al-Quran, atau hanya orang yang baca pada saat bulan suci Ramadan saja? Ini barangkali perlu dijelaskan oleh narasumber kita. Jadi syafaat tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya banyak beberapa syafaat, termasuk yang Ustaz katakan tadi, puasa saja. Akan tetapi kita fokus ke Al-Quran. Bahkan kita sering mendengarkan para ulama kita, para penceramah kita mengatakan bahwa orang yang menghafal Al-Quran itu
bisa memberikan syafaat kepada keluarganya, apalagi pembacanya sendiri. Jadi artinya betul-betul Al-Quran itu akan mengantarkan syafi'an di ashabi. Itu adalah hadis sahih dari Rasulullah SAW bahwa bacaan Al-Quran itu memang akan menjadi syafaat nantinya, kepada pembacanya, keluarganya, itu akan menjadi syafaat. Karena itu adalah janji Rasulullah SAW dalam hadis. Dan yang harus kita ketahui Ustaz, bahwa janji Allah dan janji Rasulullah itu tidak akan pernah diingkari. Innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Ya, luar biasa. Jadi membaca Al-Quran ini bukan hanya syafaat bagi dirinya, tapi juga bagi keluarganya. Luar biasa. Mudah-mudahan di antara ya keluarga yang ada di rumah ada yang menghafal, ya, menghafal. Itulah indahnya Ustaz. Karena surga itu diciptakan bukan untuk pribadi, tapi untuk keluarga, untuk banyak orang yang beriman. Pesan saya sebagai narasumber yang paling terakhir adalah berbahagialah orang yang masuk surga tapi beramai-ramai dengan keluarga, insyaallah. Dan merugilah orang yang masuk surga tapi tidak bersama keluarganya. Maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, kumpulkan kami di surgamu kelak bersama keluarga kami, dan janganlah pisahkan kami di akhirat kelak, ada yang di surga dan ada yang di neraka. Karena betapa ruginya orang ketika di dunia berkecimpung dengan keluarganya, berbahagia, bahkan dia sampai kakek mempunyai cucu, bahagia di dunia, akan tetapi tidak dikumpulkan di surga. Memisahkan karena tidak bersama dengan. Itulah perpisahan yang sesungguhnya. Dan kita berdoa, Allahumma jama'na fil jannati kama jama'tana fid dunya. Ya Allah, kumpulkanlah kami di surgamu sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di dunia. Mudah-mudahan kita sebagai guru, karyawan, dan masyarakat akhirat pun kembali disatukan di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ini yang paling terakhir Ustaz ya. Barangkali pemirsa sahabat Atira, ada di antara kita yang keluarganya barangkali sudah wafat ya, atau sudah meninggal dunia, dan cucu-cucunya atau anaknya ingin membacakan Al-Quran. Nah, membacakan Al-Quran kepada orang yang sudah wafat, ini barangkali perlu disampaikan, disampaikan, karena siapa tahu mendengar juga, oh ini tidak boleh, ini tidak boleh, kok Al-Quran untuk dirinya, padahal itu sudah disampaikan ini untuk orang lain, syafaatnya. Nah, bagaimana dengan bacaannya? Apakah boleh seorang anak, ya, seorang cucu membacakan Al-Quran kepada keluarganya yang sudah wafat? Silakan. Jadi yang kita ketahui bahwa memang di sana terjadi khilaf, ya, di sana terjadi perbedaan, ada silang pendapat antara ulama, ya, silang pendapat antara ulama. Akan tetapi ulama yang mengatakan bahwa itu boleh mengacu kepada hadis Rasulullah SAW bahwa bacaan Al-Quran itu termasuk dari doa anak yang saleh. Ketika walad saleh yad'una. Jadi adapun silang pendapat itu kembali kepada prinsip masing-masing. Intinya Al-Quran ini tidak ada ruginya kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, dan hendaknya ketika kita masih hidup di dunia, keluarga kita pun semua kita ajak untuk membaca Al-Quran. Ya, luar biasa ya. Ya, itulah tadi perbincangan kita bersama narasumber kita, Ustaz Ahmad Budi Ahmad, SPDI, Koordinator Al-Quran Sekolah Islam Atira. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari catatan-catatan tadi ya menjadi inspirasi bagi kita, dan kita termasuk Ahlul Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Terima kasih atas waktunya. Kita akan berjumpa kembali di segmen berikutnya dalam program Mumtaz Mengkaji bersama Ustaz. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.